Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rauda Kaila Kusuma, NIM G002148 dari kelompok B4. Dan di video ini saya akan menjelaskan untuk pertanyaan nomor 3. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukannya menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. A. Jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. B. Jelaskan struktur bangunan di kolon. C. Jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Yang pertama, perbedaan letaknya. Jejunum itu terletak di regio umbilicaris, sedangkan ileum di kanan bawah kavum abdomen atau pelvis. Untuk warna, jejunum lebih merah gelap, sedangkan ileum lebih pink muda. Untuk dinding otot polosnya, jejunum lebih tebal, sedangkan ileum lebih tipis. Vaskularisasinya, jejunum lebih banyak, dan ileum lebih sedikit. Vasa rektanya, jejunum lebih panjang-panjang, sedangkan yang ileum dia lebih pendek-pendek. Nah, untuk arkadenya, jejunum arkadenya hanya 1-2 tingkat, sedangkan untuk ileum dia bersusun dan dia lebih kompleks. Lemak mesenterinya jejunum dia lebih sedikit, sedangkan ileum banyak. Kemudian plika sirkularisnya, jejunum besar, tinggi, dan rapat, ileum sedikit dan jarang, dan tidak ada di bagian distal. Kemudian plak peri, jejunum ada beberapa, sedangkan di ileum ada banyak. Untuk B, jelaskan struktur bangunan di kolon. Yang pertama ada cecum dan appendix veriformis. Cecum dia terletak di perbatasan antara ileum dan intestinum crassum. Kemudian terdapat plica semilunaris dan ada valvula ileocecalis atau Bauhini. Dia membentuk seperti bibir yang bentuknya semilunar. Di sebelah atas namanya labium superius, dia lebih konveks bentuknya, dan di sebelah bawah namanya labium inferius, dia lebih konkav. Kemudian appendix veriformis, dia menurut garis Monro-Pichter, dia diukur dari sias dextra ke umbilicus, disebut titik McBurney. Kemudian menurut garis Lanz, dia diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Dan variasi letaknya, dan terdapat 5 variasi letak. Yang pertama ada appendix retroseccal, dia di belakang cecum, kemudian dan dia paling umum. Kemudian ada appendix postilealis, dia di belakang ileum dan mesenterium. Kemudian ada appendix pelvicum, dia melewati psoas mayor dan ujungnya melebihi di tepi garis panggul bawah. Kemudian ada appendix preilealis, dia di depan ileum dan mesenterium. Dan appendix subsecalis, dia terletak di descendens dan ke caudal. Untuk cecum dan appendix veriformis, yaitu mereka termasuk organ intraperitoneal. Untuk kolon, yang pertama ada kolon ascendens, dia bagian pertama yang bergerak ke sisi atas kanan abdomen, dia organ retroperitoneal. Kemudian kolon transversum, dia organ intraperitoneal, dia bagian horizontal yang melintasi rongga abdomen dari kanan ke kiri. Kemudian kolon descendens, dia organ
retroperitoneal, dia bagian yang turun ke sisi kiri abdomen. Kemudian kolon sigmoid, dia berbentuk seperti huruf S dan menghubungkan kolom descendens ke rektum. Dia juga organ yang intraperitoneal. Dan kemudian ada rektum. Dia organnya retroperitoneal. Kemudian di bangunan umum kolon yang pertama terdapat tenia. Ada 3 tenia, yaitu tenia libera, tenia omentalis, dan tenia mesokolika. Kemudian ada incisura dan haustra. Haustra itu seperti gunungnya, dan incisura itu seperti lembahnya. Kemudian ada plica semilunaris, dan kemudian ada appendices epiploike, dan ada sulci paracoliki dextra et sinistra. Kemudian untuk soal 3C, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Yang pertama ada rektum, dia di bagian akhir dari kolon, dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses. Kemudian dia memiliki reseptor peregangan yang mendeteksi keberadaan feses dan memicu refleks defekasi. Nah, secara skeletopsis, rektum itu terletak setinggi vertebra sacrum 3 di linea mediana sebelah anterior dari sacrum. Kemudian rektum itu berlanjut ke inferior sampai kanalis analis di bawah koksik. Pengantungnya disebut mesorektum. Kemudian yang kedua ada kanalis analis, yaitu saluran anus. Yang kedua ada kanalis analis atau saluran anus. Dia terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Kemudian terdapat 4 otot di kanalis analis. Yang pertama ada musculus sphincter ani internus, dia merupakan otot polos. Kemudian ada musculus corrugator ani, dia merupakan otot polos. Kemudian ada musculus sphincter externus arni. Kemudian ada musculus sphincter externus ani, dia merupakan otot skelet, dan musculus puborectalis, dia merupakan otot skelet. Dan ada anus, yaitu lubang terakhir saluran pencernaan yang dikelilingi otot sphincter untuk mengontrol pengeluaran feses. Sekian penjelasan dari saya mengenai soal nomor 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.